Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam pesan pastoral. Dan kali ini saya berikan tema kabar baik kepada dunia yang dilanda krisis. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang hidup di zaman yang tidak menentu, tidak stabil, kompleks, membingungkan. Pertanyaannya, sampai kapan keadaan seperti ini terjadi? Saya juga tidak tahu. Tetapi yang saya yakini, kalau ada badai datang, akan ada juga waktu badai itu berlalu. Nah, di mana kita bisa mendapatkan pengharapan dan kabar baik di tengah aliran daripada kabar buruk yang begitu derasnya? Setiap hari kita mendengar berita tentang COVID-19, juga tentang resesi ekonomi, resesi politik, resesi sosial, dan sebagainya. Nah, jawabannya adalah Allah, tempat pengharapan kita. Nah, mengapa Allah itu tempat pengharapan kita? Ada beberapa alasan. Yang pertama, Allah itu sumber pengharapan kita. Firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sekali lagi, Tuhan itu adalah sumber pengharapan kita. Nah, mengapa Allah itu sumber pengharapan kita? Sebab Tuhan mempunyai rencana yang baik bagi kita. Firman Tuhan katakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Allah sumber pengharapan kita. Alasan yang kedua, Allah ada di pihak kita. Mazmur 118 ayat yang ke-6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau Tuhan ada pada pihak kita, kita tidak perlu takut. Yang menjadi masalah adalah apakah kita setiap waktu mencari Tuhan, mencari kehendak-Nya. Itu jadi pertanyaan buat kita. Dan kalau Tuhan di pihak kita, jangan pernah diragukan lagi. Nah, saya mencoba untuk memberikan penjelasan tentang apa sebutan daripada Allah yang kita sembah, yang luar biasa ini. Dikatakan bahwa Allah yang ada di pihak kita itu pencipta langit dan bumi, Raja kemuliaan. Juga dikatakan Tuhan Maha Kuasa, juga Allah kita yang besar. Luar biasa, Bapak Ibu. Nama-nama daripada Allah yang kita sembah. Nah, kalau itu ada di pihak kita, pasti kita menang, pasti kita kuat. Nah, alasan yang ketiga adalah Allah menguatkan kita. Firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus mengatakan dia senang dalam kelemahan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi kekuatan. Pada dasarnya manusia itu kekuatannya terbatas. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kekuatan yang terbatas menjadi sebuah kelemahan dan kita perlu kekuatan dari Tuhan, maka Allah itu akan menguatkan kita. Sebab itu jangan pernah khawatir. Kalau kita merasa tidak sanggup, kita andalkan Tuhan. Kita berharap hanya kepada Tuhan. Alasan yang keempat, Allah mengampuni kita. Di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bapak Ibu, kita harus tahu
Kasih setia Tuhan itu begitu besar kepada kita, selalu baru tiap pagi. Jadi ketika kita bersalah, melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan, datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita seperti yang tertera dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Nah, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita. Kabar baik ini menjadi kekuatan bagi kita di tengah-tengah kita menghadapi badai krisis yang Tuhan izinkan terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kekuatan kepada kami yang mendengar daripada pesan pastoral ini. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Berkati setiap pemirsa, setiap pendengar daripada pesan pastoral ini ya Bapa. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, pelayanannya, apa yang dilakukan bersama dengan Tuhan berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.